Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orwija Sapitri Siregar, NIM 19675 dari tingkat 2 semester 4, Prodi D3 Kebidanan Institut Teknologi dan Kesehatan Sumatera Utara. Di sini saya akan menjawab latihan 8, mata kuliah promosi kesehatan, dosen pengampu Ibu Desi Meliana Gultom SKM MKes. Di mana pertanyaan yang pertama ialah, sebutkan tujuan dan manfaat monitoring dalam pelaksanaan program promosi kesehatan. Jawabannya yang pertama, bagaimana strategi yang tidak berfungsi. Kedua, mekanisme program mana yang tidak sesuai. Yang ketiga, apakah program sudah berjalan sesuai rencana. Yang keempat, apakah ada masalah baru dalam pelaksanaannya. Soal yang kedua, hal-hal apa sajakah yang dipantau dari monitoring? Jawabannya ialah A. Input meliputi materi, distribusi, media, jangkauan target, kegiatan, program, dan sumber daya. B. Output dibuat dari hasil antara apakah sasaran menerima pesan ataupun materi, apakah sasaran memanfaatkan bahan dari monitoring. C. Outcome yang dilihat dari intervensi berupa perilaku. Yang ketiga, bagaimana cara melakukan monitoring? Yang pertama jawabannya, kunjungan rumah dan diskusi dengan anggota rumah tangga. Yang kedua, wawancara mendalam. Yang ketiga, fokus grup diskusi. Yang keempat, observasi. Yang kelima, angket. Dan yang terakhir, artikel. Soal yang keempat, siapakah yang dapat melakukan monitoring terhadap program? Jawabannya yang pertama, penanggung jawab, yaitu pimpinan program. Yang kedua, pelaksana. Yang ketiga, staf provider atau pelaksana program. Yang keempat, relawan yang terlatih. Yang kelima, instansi terkait. Soal yang kelima ialah, kapan pelaksanaan monitoring sebaiknya dilakukan? Jawabannya yang pertama yaitu selama perjalanan program. Yang kedua, setiap tahap kegiatan. Yang keempat, setiap bulan atau setiap 3 bulan. Soal yang keenam, sebutkan 3 klarifikasi evaluasi program promosi kesehatan menurut Green. Jawabannya yang pertama, evaluasi proses yaitu evaluasi yang dilakukan selama program promosi kesehatan sedang berlangsung karena bertujuan untuk melakukan monitoring. Yang kedua, evaluasi dampak yaitu evaluasi yang juga dilakukan selama program sedang berlangsung dan bertujuan untuk menilai perubahan, pengetahuan, sikap, praktik, atau keterampilan sasaran program. Yang ketiga, evaluasi hasil yaitu evaluasi yang dilakukan di akhir program karena bertujuan untuk mengukur perubahan status kesehatan seperti morbilitas, mortalitas, fertilitas, dan lain-lain, serta kualitas hidup sasaran program promosi kesehatan. Soal yang ketujuh, sebutkan ukuran hasil dari upaya promosi kesehatan berdasarkan indikatornya. Yang pertama, jawabannya adalah ukuran tentang pemahaman yang berkaitan dengan kesehatan yang meliputi tingkat pengetahuan sikap, motivasi, tendensi perilaku, keterampilan personal, dan kepercayaan diri. Yang kedua, ukuran pengaruh dan germas yang meliputi unsur partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, norma sosial, dan opini publik. Kedua, ukuran yang mencakup publik yang berwawasan kesehatan yang meliputi pernyataan politik, alokasi sumber daya, unsur budaya, dan perilaku. Yang ketiga, ukuran kondisi kesehatan dan gaya hidup sehat. Salah satunya meliputi kesempatan untuk memperoleh makanan sehat. Soal yang ke-8 adalah, sebutkan langkah-langkah evaluasi dalam program promosi kesehatan. Jawabannya ialah yang pertama, menentukan tujuan evaluasi, menetapkan indikator evaluasi, menentukan jarak atau desain evaluasi, rencana pengumpulan data evaluasi. Evaluasi sebaiknya dilakukan di semua tempat program pelaksanaan. Melakukan pengukuran evaluasi dengan instrumen pengumpulan data, melakukan analisis dan intervensi data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.